Kalau lu mau perjanjian pranikah, lu tuh tolol. Hai, kita Eds dan Uch. Kita adalah couple pecah yang udah 17 tahun bersama. Mau bahas apa nih kali ini? Kalau lu mau perjanjian pranikah, lu tuh tolol. Jeng jeng. Bener gak sih? Banyak yang ngomong kayak gitu ya kayaknya ya. Ya, setidaknya berpikiran seperti itu, walaupun Iya. memang gak selantang tadi ya. Iya. Kenapa ya harus mikir kayak gitu ya? Ya, aku rasa mungkin karena mereka nggak gitu tahu ya, maksudnya Tujuan dari tujuannya. prenup, betul. Iya. Nggak terlalu naif lah untuk mengeneralisir gitu ya. Mm-mm. Apalagi sampai ngecap bahwa kayak perjanjian pranikah itu seolah-olah merugikan satu pihak banget gitu. Iya, padahal kan ini semua bisa dibalik, semua kondisional ya. Maksudnya mereka tuh cenderung mikir kita tuh kalau mau prenup, kita mau pranikah nih, itu nanti kalau suami lu Bisa. atau istri lu yang adalah si breadwinner-nya misalnya nggak mau bagi-bagi harta ke lu, Iya. nanti pisah, habis lu nggak ada duit. Iya, lu rugi gitu. Iya. Tapi kan gini, to begin with, untuk lu berpikir kayak gitu aja, udah bocengli. Iya, nikah Karena kalau lu udah mau transaksional sih. Lu mau punya uang ya lu kerja aja gitu, bener gak sih? Masa lu mengharapkan dikasih sih oleh Yang pasangan breadwinner-nya, iya. pasangan yang udah bercerai dan pisah? Dan sebenarnya gini, kalau mau dibalik ya kondisinya. Kecuali gini, kalau misalnya ada anak, beda lah ya. Ya gini, kondisinya dibalik aja. Orang-orang yang pranikah itu ya itu juga berarti percaya banget nih sama pasangannya. Kalau mereka misalnya mau memanfaatkan ya dari ketentuannya itu sendiri. Misalnya nih yang breadwinner-nya pindahin aja sebagian hartanya ke pasangannya ya. Terus one day dia melakukan kesalahan bisnis sehingga dia punya harta pribadi habis ya, kita bilang ya. Kalau ternyata pasangannya juga brengsek, nggak mau bagi lagi juga bisa, selalu ada peluang itu gitu loh. Jadi sebenarnya memang bisa jadi memang prenup ini malah menjadi wadah di mana cinta yang tulus tuh bisa tetap terjadi. Kalau dari segi bisnis kan sebenarnya perjanjian pranikah itu justru melindungi harta. Melindungi, Ya kan, bisa melindungi sebagai harta itu supaya sih. kalau amit-amit terjadi pilot gitu kan, Eds. Iya. Jadi nggak semua harta ditarik gitu kan. Iya. Karena kan yang melakukan kesalahan si breadwinner-nya itu sendiri, pasangannya tuh nggak ada urusannya gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi fungsi pelindung juga. Iya, jadi sebenarnya gini kalau menurut aku, lo mau pranikah atau nggak pranikah tergantung kebutuhan rumah Iya, tangga itu kan, iya. pekerjaannya kedua belah pihak ini apa, DLL, kira-kira di masa depan mereka punya rencana seperti apa, DLL gitu Iya, kan. setiap pasangan ya memang kondisinya berbeda-beda dan Iya. apapun yang diambil keputusannya kan valid. Betul. Asalkan keputusannya valid. didiskusin. Banyak yang nggak didiskusin kan taunya, pokoknya ikutin aja, orang pada nggak pranikah nggak usah pranikah. Keputusannya valid, cuman maksudnya yang menarik adalah jangan sampai karena pemahaman lu dan pandangan lu terhadap pernikahan itu cuman begini-begini aja, lu jadi ngecap si pranikah itu sendiri. Ya itu kemalasan berpikir sih. Iya, kemasan berpikir dan jadi ngecap semua orang yang pranikah itu adalah orang-orang yang bodoh Iya, gitu. iya. Maksudnya perempuannya bodoh kalau mau disuruh tanda tangan, atau mungkin laki-lakinya yang disuruh tanda tangan oleh Iya. pihak keluarga perempuannya. Iya, sama aja Gitu. makanya. Jadi maksudnya gini, siapapun yang kesannya uangnya lebih sedikit, dia bodoh kalau dia mau pranikah gitu loh. Kalau lu memang married karena saling mencintai, ada alasan yang lebih besar lagi di balik keputusan pranikah yang tidak melulu mengenai uang gitu. Bener. Loh. Enggak, lagian juga banyak, gue yakin di luar sana banyak orang yang menganggap orang yang pranikah itu bodoh. Itu end up, itu mereka ketika cerai pun belum tentu mereka dapat 50% juga dari harta pasangan dia. Benar, karena gini. Banyak yang bahkan tuh nggak bawa pulang sepeser pun. Jadi maksudnya orang-orang yang tadinya pintar itu pun nggak terlihat pintar. Iya. Nggak, jadi kalau lu nggak tanda tangan pranikah pun nggak ada jaminan juga mendapatkan apa-apa gitu. Benar. Karena kalau memang dari pertama nikahnya memang dilihatnya secara transaksional ya, begitu deh. Betul. Iya, jadi perjanjian pranikah itu tidak senegatif itulah ya. Dan satu lagi lah, kalau lu nggak ngerti pelajari gitu loh. Jangan serta-merta ngejudge apapun itu. Iya, betul. Oke, Oke, itu aja. itu aja. That's all. Bye. Bye.